Oke, kita lanjutkan kembali materi kita, yaitu tentang pembiasan cahaya. Ya, saya langsung saja. Pembiasan cahaya pada lensa tipis. Nah, saya langsung membuat rangkuman di sini. Jadi lensa cembung itu wataknya sama dengan cermin cekung, sama-sama mengumpulkan sinar, gitu ya. Kemudian pembagian ruangnya hampir sama, ya. Cuma bedanya adalah seperti ini. Ruang 1 di sini, ini ruang 2, ini ruang 3. Nah, untuk lensa itu ruang 1 untuk benda beda dengan ruang 1 untuk bayangan. Kalau di cermin kan sama saja kan, ruang 1, 2, 3, 4. Ini ruang 1 untuk benda, ini ruang 1 untuk bayangan, ini ruang benda, ruang 2 untuk benda, ini ruang 2 untuk bayangan, ini ruang 3 untuk benda, ini ruang 3 untuk bayangan. Nah, kemudian kalau di belakang ini ruang 4 untuk benda dan ini ruang 4 untuk bayangan. Jadi tetap berlaku ruang benda tambah ruang bayangan itu selalu sama dengan 5. Seperti itu. Nah, kalau lensa cekung, ini mirip dengan cermin cembung. Semua daerah di depan lensa adalah ruang 4. Maka untuk lensa cekung, sifat bayangannya cuma satu. Kalau bendanya di depan, berarti bayangannya akan hanya ada di ruang 1. Seperti ini. Ya, sorry, di ruang 1 yang ini. Ya, artinya sama-sama di depan lensa. Sehingga dia maya, tegak, dan diperkecil. Coba kita lihat animasinya. Ya, ini untuk lensa cembung, gitu ya. Jadi, misalkan bendanya ada di ruang 3, seperti ini. Ya, ini titik fokusnya, kita perjauh sedikit. Ya, fokusnya ada di 3, berarti lebih dari 6 itu adalah ruang ini. Oh ya, kita perkecil sedikit. Ya, ini di ruang 3, gitu ya. Nah, bayangannya ternyata di ruang 2. Ini nyata terbalik diperkecil. Kalau bendanya saya geser ke ruang 2 antara 3 dengan 6, ternyata bayangannya ada di ruang 3, nyata terbalik diperbesar. Kalau bendanya saya geser ke ruang 1 pada jarak kurang dari titik fokus, ternyata bayangannya maya tegak diperbesar. Ya, ini kalau seperti ini kasusnya berarti lensa cembung bertindak sebagai kaca pembesar. Ya, syaratnya adalah bendanya harus diletakkan pada jarak kurang dari titik fokusnya. Nah, untuk lensa cekung itu sama dengan cermin cembung ya. Jadi sifat bayangannya cuma satu. Oke, kita langsung ke persamaan. Nah, bagaimana menyelesaikan soal pada lensa? Itu persamaannya sama dengan cermin. Ya, jadi ada M sama dengan F per S min F. Kemudian nanti S aksen M kali S. H aksen juga demikian, H aksen sama dengan M kali H. Jadi cari dulu perbesarannya. Nah, sedangkan rumus yang seper F, seper S, seper S aksen ini pada kasus-kasus tertentu kita gunakan. Contoh soal, ini contoh soalnya. Ya, untuk bisa menjawab soal latihan. Sebuah benda diletakkan pada jarak 10 cm di depan lensa cembung yang punya jarak fokus 8 cm. Yaitu ruang benda, perbesaran bayangannya, jarak bayangannya dibentuk, sifat bayangannya. Ya, kita lihat caranya dengan menggunakan gambar. Ya, ini kita hitung dulu yang ini antara S min F-nya berapa? Ya, ternyata ini 2 cm. Gitu ya. Nah, ini jelas di ruang 2. Gitu ya, ruang 2. Perbesarannya berapa? 8 dibagi 2 ya. Jadi F ke kanan dibagi F ke kiri. 8 dibagi 2 berarti perbesarannya 4 kali. Jarak bayangannya berarti 4 kali jarak benda, gitu ya. Jadi jarak bayangannya M kali S, 4 kali 12, karena tadi jarak bendanya, coba kita cek. Oh ya, ternyata jarak bendanya itu 10. Ya, berarti ini kita ganti dulu. Jarak benda 10, berarti ini 40 cm. Kemudian sifat bayangannya nyata terbalik diperbesar ya. Jadi jelas karena bayangannya ada di belakang lensa. Ya, diperbesarnya dari mana ya? Karena perbesarannya lebih dari 1 ya. Jadi kalau perbesaran lebih dari 1 maka itu diperbesar.
Nah, ini contoh soal pada lensa cembung. Jadi sama cara menyelesaikannya dengan lensa cekung. Nah, saya lanjut ke alat optik, yaitu mata. Nah, sifat lensa mata itu jadi dia bisa menebal dan menipis dengan sendirinya, yang disebut dengan daya akomodasi. Mata itu kalau melihat benda jauh dia akan menipis, dan kalau melihat benda dekat dia akan menebal. Kenapa seperti itu? Lensa mata merubah jarak fokusnya secara otomatis gitu ya, supaya bayangan benda bisa jatuh di retina. Kalau dia tidak bisa menipis secara maksimum, maka terjadilah rabun jauh. Dan kalau dia tidak bisa menebal maksimum, ya seperti mata normal, maka dia akan terjadilah rabun dekat. Jadi titik dekat matanya bergeser menjauh mata, sedangkan kalau rabun jauh titik jauhnya bergeser mendekati mata. Ya, jadi mata normal itu kemampuannya adalah ada namanya titik dekat, puntum proximum, disingkat PP, dan titik jauh namanya puntum remotum, ya disingkat VR. Nah, titik dekat mata normal itu adalah antara 25 dan sampai dengan 30 cm, sedangkan titik jauh mata normal itu adalah tak berhingga. Ya. Jadi ini yang harus kita pahami. Artinya kalau ada kelainan berarti tidak memenuhi syarat yang ada di sini. Kita lihat rabun jauh. Rabun jauh itu terjadi kalau bayangan benda jatuh di depan retina. Ini disebabkan oleh lensa mata tidak bisa menipis secara sempurna. Maka untuk membantunya kita perlu lensa yang sifatnya memundurkan bayangan benda. Jadi yang dekat dijauhkan, ya, itu lensa cekung. Bagaimana prinsip lensa cekung ini? Jadi benda yang letaknya tak hingga itu dijatuhkan di titik jauh matanya. Artinya bayangan dari benda yang di jauh tak hingga oleh lensa kacamata yang dipakai itu diletakkan di titik jauh matanya. Ya, karena orang itu nggak bisa melihat lebih jauh dari itu. Nah, dengan menggunakan rumus lensa, ya, rumus kekuatan lensa, mohon maaf, ini ada rumus kekuatan lensa tadi lewat. Jadi kekuatan lensa itu rumusnya P sama dengan 1/F. Seperti itu, ya. Nah, maka untuk penderita rabun jauh, itu rumus kekuatan lensa kacamatanya adalah, ya, dari rumus 1/F sama dengan 1/S tambah 1/S aksen. 1/S-nya di tak hingga, S aksennya di titik negatif titik jauh matanya karena tetap di depan lensa. Hingga didapat P sama dengan min 1/PR. Itu makanya orang rabun jauh matanya kacamatanya adalah kacamata negatif. Contoh soalnya ini. Ya, ini ada penderita rabun jauh, titik jauh matanya hanya 50 cm. Berarti supaya dia bisa melihat benda-benda yang lebih jauh dari 50 cm, 2 meter, 4 meter, 10 meter, dia kan nggak bisa kalau tidak pakai kacamata. Maka dia perlu kacamata dengan kekuatan, iya, jadi P sama dengan min 1/PR atau min 1/0,5. Jadi dia menggunakan atau perlu kacamata min 2 dioptri. Oke, itu contoh soal dari kekuatan lensa kacamata untuk penderita rabun jauh. Ya, selebihnya yang ini bisa dipelajari sendiri, tinggal dibalik rumus itu. Kemudian rabun dekat. Rabun dekat adalah kondisi di mana bayangan benda jatuh di belakang retina. Maka untuk meletakkan bayangan pas di retina diperlukan lensa yang sifatnya mengumpulkan sinar, yaitu lensa cembung. Kenapa terjadi rabun dekat? Karena lensa mata tidak bisa menebal secara maksimum. Itu ya. Jadi tidak bisa menebal seperti matanya orang normal. Akibatnya apa? Karena tidak sampai pada ketebalan maksimum, sebelum sampai ke titik dekat matanya benda itu bayangannya akan bergeser ke belakang retina. Nah, dengan menggunakan rumus 1/F sama dengan 1/S tambah 1/S aksen, dengan S ada di titik dekatnya, dan S aksen itu adalah 25 cm, ya. Ya, di titik dekat matanya itu 25 cm, maka kita dapatkan kekuatan lensa kacamata untuk penderita rabun dekat itu P sama dengan 4 kurang 1 titik dekat matanya. Kita lihat contoh soalnya.
Pak Ahmad mengalami mata rabun dekat dengan titik dekat hanya 100 cm atau 1 meter. Ya, jadi titik-titiknya terlalu jauh bergeser ya. Yang biasanya cuma 25 ternyata jadi 1 meter. Artinya orang ini, Pak Ahmad ini nggak bisa lagi membaca pada jarak 25 cm. Bagaimana caranya supaya bisa membaca pada jarak 25? Berarti dia perlu bantuan kacamata, di mana dengan kacamata itu benda yang diletakkan di 25 di bayangannya dipindahkan atau diletakkan pada titik dekat matanya itu 100 cm. Kekuatan lensa kacamata yang diperlukan adalah, ya rumusnya ini P sama dengan 4 kurang 1 pp dengan pp-nya dalam satuan meter. Gitu ya. Kalau pp-nya cm berarti 4 kurang 100 per pp. Ya, hasilnya sama ya. Jadi 4 kurang 1 per 1 sama dengan plus 3 dioptri. Ya, karena ini adalah rabun dekat. Oke, demikian dulu untuk materi lensa cembung dan cacat mata. Nanti kita lanjutkan ke materi alat-alat optik yaitu lup dan mikroskop teropong. Oke, demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.